Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk keuskupan kita pada hari ini, pada jam yang sama, ada tabisan 3 imam di Lubuk Baja. Dan kita merayakan perayaan Ekaristi ini karena misteri suci yang kita rayakan dan terutama kekhasan dari sakramen perkawinan. Dalam Gereja Katolik, sakramen itu dibangun dalam 2 dasar. Yang pertama disebut dengan forma, yang kedua materia. Forma itu adalah kata-kata, sementara materia itu adalah materi, barang-barang. Perayaan Ekaristi, materinya itu adalah hosti dan anggur. Lalu kata-katanya adalah ambillah, inilah tubuhku, dan seterusnya. Sehingga kalau misa, imam misa minta lupa pakaian misa ini, bisa merayakan Ekaristi. Tapi kalau lupa hosti dan anggur tidak bisa, karena dasar yang membangun sakramen tidak bisa. Baptis, materialnya adalah air. Formanya, kata-katanya adalah aku membaptis engkau dalam Bapa, Putra, Kudus. Krisma, materialnya adalah minyak. Formanya, kata-katanya adalah terimalah Roh Kudus. Dan seluruh sakramen kurang lebih begitulah. Hanya secara istimewa itu sakramen perkawinan. Jadi mungkin dalam kepercayaan lain bisa mengatakan bahwa saya menikahkan kalian berdua. Dalam Gereja Katolik tidak. Karena formanya itu adalah kata pengantin sendiri. Itu materianya, barangnya, materianya itu adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Formanya adalah saya Sinaga mengangkat engkau ini menjadi istri dan seterusnya. Saya Vivin menerima engkau. Itulah formanya. Karena itu kalau dilihat dari dasar ini, maka Anda yang memulai, Anda yang membuatnya, Anda yang mengambil keputusan. Karena itu bertanggung jawablah dengan
apa yang Anda omong di depan publik, karena saya pastor disebut dengan tectus qualificatus, artinya saksi resmi gereja. Sementara umat yang lain adalah saksi, dan saksi gereja adalah saksi yang hadir di sini. Nah, karena itu, karena ini adalah komitmen berdua, maka Anda adalah pemain, kami penonton. Akan ada banyak pertimbangan, omong sana sini dan seterusnya, tetapi dalam hal rumah tangga semua penonton dan hanya kalian yang tahu. Belajar dari bacaan pada hari ini bahwa Tuhan menciptakan binatang, burung-burung dan seterusnya, tetapi Allah tidak menemukan yang sepadan dengan Adam. Sepadan, dia menggunakan terminologi yang agak khas. Dia menggunakan istilah Ibrani kenegdo. Kenegdo ini artinya bahwa ketika saya berada di depan cermin, saya melihat diri saya yang lain di dalam cermin itu di hadapan saya. Maka kenegdo, sepadan, ini artinya saya yang lain. Karena itu menarik kalau misalnya kalau kita pasangan suami istri, pasutri tidak menampakkan itu. Tapi kalau ungkapan orang Italia bagus. Orang Italia kalau kita sebut pasangan suami istri, mereka menyebut dengan una coppia. Una coppia ini artinya fotokopi. Satu menjadi fotokopi bagi yang lain. Begitulah. Nah, karena itu maka seperti yang Tuhan Yesus bilang, ini untuk menjadi satu dalam arti bagaimana berjuang supaya semakin menyesuaikan diri satu sama lain. Ketika Allah menciptakan Hawa dan Hawa itu diantar kepada Adam, reaksi Adam agak berbeda yang tidak dalam budaya kita sepertinya tidak ada, begitulah. Artinya dia disebut begini, Zot Hapaam. Ini dalam ungkapan Ibrani artinya begini. Barang yang misalnya kalau barang kita cari-cari begitu lalu ketemu. Nah, atau orang yang kita sementara omong tiba-tiba muncul dia. Nah, itu disebut zohapaam atau orang Italia sebut dengan ekolo, begitulah. Kalau kita tampaknya kalau ada orang datang langsung bilang panjang umur, karena apa? Baru dibicarakan. Tetapi kalau utuh barang tampaknya tidak ada ungkapan itu. Lalu menyatakan kedekatan secara istimewa antara suami dan istri ini disebutkan dengan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini menyatakan soal kedekatan secara istimewa. Lalu karena itu, karena tulang dari tulangku, daging dari dagingku, maka dia disebut dengan perempuan karena diambil dari laki-laki. Ini mungkin secara sepintas kita baca apa hubungannya dia disebut perempuan karena diambil dari laki-laki. Tapi ini permainan seni sastra dalam bahasa Ibrani. Ibrani disebut dengan Yikara Isa, dia akan disebut Isa ki is lukah nazot. Artinya ki meis, dari dia disebut Isa ki meis karena dia diambil dari is. Dia disebut perempuan karena diambil dari laki-laki. Mungkin Inggris lebih membantu. Dia disebut woman karena diambil dari man, begitulah kira-kira. Lebih sepadan. Lalu kata-kata yang juga dikutip, diajarkan kembali oleh Tuhan Yesus untuk menarik kita renungkan. Disebut dengan, oleh karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging.
terminologi Ishak is et imo ve et abi. Dia akan meninggalkan ayah ibunya, wedabak ve isto, dan dia akan bersatu dengan istrinya, vehayu ledabak ehad. Dia akan menjadi satu daging. Meninggalkan ayah dan ibunya, bisa belajar kita secara sederhana, ini meninggalkan dari apa yang ada dari pohon kelapa lah. Pohon kelapa itu sekurang-kurangnya ada 2 yang jatuh dari pohon itu. 1, yang jatuh adalah daun kelapa kering. Yang kedua, yang jatuh adalah buah kelapa yang kering. Sama-sama jatuh tapi berakibat berbeda. Untuk daun kelapa kering dia jatuh selesai. Tetapi untuk kelapa kering yang jatuh, dia akan bertumbuh dan meneruskan generasi. Nah, kitab suci mengatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya itu seperti jatuhnya kelapa kering. Meninggalkan untuk meneruskan generasi. Apa yang diteruskan? Tentu generasi, karena marga sinaga meneruskan marga sinaga, boleh. Tapi juga meneruskan tradisi iman. Karena kita juga menjadi atau menerima warisan iman yang membuat kita seperti orang minum teh, begitulah. Minum teh maksudnya ini teh bubuk. Kalau orang minum teh itu pasti karena banyak bubuknya lalu disaringlah supaya tehnya saja yang diminum, ampasnya tidak. Nah, tradisi iman itu adalah saringan itu. Apa soalnya kalau tidak ada saringan? Tidak ada saringan ini artinya engkau tidak mempunyai alat ukur, indikator untuk menentukan mana yang boleh masuk ke dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, mana yang tidak boleh. Nah, zaman sekarang ini adalah hilangnya indikator, hilangnya saringan. Sehingga teh juga dia makan, sampahnya juga dia makan. Nah, karena itu maka Tuhan memberikan rambu-rambu dalam hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir saya meneruskan nasihat orang kampung, tidak sekolah, orang banyak mengatakan mereka bodoh, tapi ada kehidupan, nilai kehidupan yang kita harus belajar dari mereka. Kalau orang menikah, apa yang orang kampung nasihatkan? Suatu saat nanti dalam rumah tanggamu, kalau nanti kalian masak sayur dan ternyata sayurmu hambar, karena mungkin kalian pikir sudah taruh garam, rupanya belum. Maka hambarnya sayur di rumahmu. Tidak pernah berita itu boleh keluar dari pintu rumahmu. Ingat ya, kalau ada hambar di rumahmu, jangan pernah hambarnya itu, berita itu keluar dari pintu rumahmu. Kenapa? Ini zaman media sosial. Bayangkan, ketika seorang perempuan curhat di media sosial, ada muncul banyak penasihat tiba-tiba. Ada banyak muncul dokter jiwa, saran segala macam yang kita tahu itu namanya modus orang omong mulut berminyak. Hancurnya rumah tangga banyak yang karena berita-berita yang menjadi privasi, yang menjadi berita hanya konsumsi suami dan istri, itu keluar dari rumah. Itu kemudian menjadi menciptakan yang namanya kamikaze, bunuh diri yang tidak berguna pula. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendoakan, kita mendukung, tetapi sekali lagi kalian berdualah yang akan menjadi penentunya. Tuhan memberkati kita semua.